Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Di video ini kita akan melanjutkan materi dari dinamika rotasi, yaitu subbab momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Baiklah, langsung saja kita bercerita tentang momentum sudut. Momentum sudut adalah momentum yang dimiliki oleh partikel yang bergerak rotasi atau berputar. Misalkan ini ada sebuah benda nih, partikel. Di sini ada porosnya. Jadi kalau partikel ini bergerak mengelilingi si titik porosnya ini, maka dia memiliki momentum sudut. Momentum sudut didefinisikan sebagai hasil perkalian silang antara vektor R dan momentum linearnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan vektor R ini, nah yang mana ya vektor R ini? Vektor R ini adalah jarak dari poros ini sampai ke partikel ini berada. Nah, inilah dia vektor R. Ini vektor R. Jadi, momentum sudut vektor R dikali silang dengan vektor momentumnya, momentum linearnya. Momentum linearnya itu yang mana? Nah, ini dia. Seperti inilah dia. Jadi, momentum sudut adalah L sama dengan R cross P. Nah, selain R cross P, momentum sudut bisa juga kita tuliskan rumusnya L sama dengan I kali omega. Ini keterangannya, L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut, R adalah vektor R, P adalah vektor momentum linier. Baik, langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama untuk momentum sudut. Partikel mempunyai momen inersia 4 kg meter kuadrat bergerak rotasi dengan kecepatan sudut sebesar 2 radian per sekon. Tentukanlah momentum sudut partikel itu. Nah, jadi yang pertama diketahui adalah momen inersia, atau kita simbolkan dengan huruf I besar sama dengan 4 kg meter kuadrat. Bergerak dengan kecepatan sudut. Nah, ini omega. Simbolnya kayak gini, kayak huruf W. Omega, kecepatan sudut sama dengan 2 radian per sekon. Tentukanlah momentum sudut partikel. Berarti yang ditanya adalah huruf L besar, momentum sudut. Nah, jawab. Tadi rumus L apa? L sama dengan I kali omega. Tinggal kita masukkan angka I sama dengan 4 dan omega sama dengan 2. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Maka momentum sudut partikel ini besarnya 8 kg meter kuadrat per sekon. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu hukum kekekalan momentum sudut. Nah, intinya gini, momentum sudut sebuah benda tegar yang bergerak rotasi besarnya akan selalu konstan atau besarnya akan tetap jika resultan momen gayanya bernilai 0. Kalau secara rumusnya kayak gini nih. Momentum sudut awal atau L1 sama dengan momentum sudut akhir atau L2. Nah, rumus momentum sudut tadi kan L sama dengan I kali omega. Jadi, L1 kita jabarkan jadi I1 kali omega 1. Dan L2 kita jabarkan jadi I2 kali omega 2. Kita juga bisa menjabarkan rumus momen inersia partikel. Masih kan nggak ini di pelajaran momen inersia partikel sebelumnya ya? Bahwa momen inersianya mr kuadrat. Jadi kita jabarkan lagi yang I1 ini menjadi M1 kali R1 kuadrat. Dan I2 jadi M2 kali R2 kuadrat. Ini keterangannya. L1 adalah momentum sudut benda awal dan L2 momentum sudut benda akhir. I1 momen inersia benda awal dan I2 momen inersia benda akhir. Omega 1 kecepatan sudut benda awal dan omega 2 kecepatan sudut benda akhir. R1 adalah jarak benda ke poros awal atau mula-mula dan R2 adalah jarak benda ke poros akhir. Nah, jadi secara logika untuk rumus hukum kekekalan momentum sudut ini, kalau R-nya besar, R itu jarak dari poros ke benda berada, maka omeganya kecil atau kecepatan sudutnya putarannya itu kecil.
Sebaliknya nih, kalau R-nya kecil, jari-jarinya kecil, maka omeganya besar. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat video dari YouTube ini ya, dari Physics Demo. Jadi di gambar ini diperlihatkan pertama ya, jadi ini pertama dia melebar nih, susunan dari lingkaran ini ya atau bulatan ini. Jadi karena dia melebar, maka jari-jarinya besar. Tapi ketika jari-jarinya besar, R-nya besar, kecepatan putarannya kecil atau omeganya kecil. Nah, itu dia pelan. Ketika ditarik sama profesor ini, nah itu kan pelan ya, jari-jarinya lebar. Ketika ditarik, jari-jarinya mengecil, ternyata kecepatan putarannya jadi semakin besar atau omeganya besar. Nah, itu semakin cepat dia. Ini semakin lambat. Jadi itulah tadi maksud dari kalau R-nya besar, omeganya kecil. Ya, jari-jarinya besar, kecepatan sudutnya putarannya kecil, dan kalau jari-jarinya kecil, maka kecepatan sudutnya, kecepatan putarannya itu jadi besar. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah partikel dengan momen inersia 2 kg meter kuadrat bergerak rotasi dengan kelajuan sudut 4 radian per sekon. Berarti mula-mula momen inersianya 2 dan omeganya 4. Maka kita anggap ini namanya I1 dan sama dengan 2, dan ini sama dengan omega 1 W1. Ini bacanya omega. Omega 1 sama dengan 4 radian per sekon. Jika kelajuan sudut partikel berubah menjadi 8, nah berarti omega 1-nya 4 sekarang menjadi 8. Jadi omega 2 sama dengan 8 radian per sekon. Maka momen inersia partikel berubah menjadi, berarti berapakah I2-nya sekarang? Oke, kita jawab menggunakan hukum kekekalan momentum sudut. I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Kita substitusi dengan I1 yaitu 2, omega 1-nya ini 4, I2-nya ini yang mau kita cari, omega 2-nya 8. Oke, 2 kali 4 8, maka I2 sama dengan 8 bagi 8, hasilnya adalah 1. Jadi momen inersianya sekarang sebesar 1 kg meter kuadrat. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua ya. Sebuah partikel dengan massa 3 kg mengitari suatu titik dari jarak 4 meter dengan kelajuan sudut 2 radian per sekon. Nah, dari sini kita ada banyak informasi. Yang pertama, massanya 3 kg, mengitari titik dari jarak 4 meter, berarti R-nya, R1 sama dengan 4 meter, dengan kelajuan sudut 2 radian per sekon. Berarti omega 1, kelajuan sudut 2 radian per sekon. Jika jarak partikel dari titik menjadi 1 meter. Nah, awalnya kan jarak partikelnya 4 meter nih, R1 4 meter. Sekarang menjadi 1 meter. Berarti R2-nya sama dengan 1 meter. Kelajuan sudut partikel tersebut adalah, maka ditanya berapa omeganya yang sekarang atau omega 2-nya. Ini bisa kita jawab sekali lagi dengan hukum kekekalan momentum sudut ya. Tadi rumusnya yang terakhir, M1R1 kuadrat kali omega 1 sama dengan M2 kali R2 kuadrat kali omega 2. Kita masukkan nilai angka-angkanya, M13, R1-nya 4 dikuadratkan, omega 1-nya 2. Nah, M2-nya karena dia partikelnya sama, ya masanya juga 3 juga ini. 3, R2-nya 1 dan omega 2 ini yang dicari. Oke, 3 dengan 3 ini kan sebenarnya bisa kita coret, mati habis ya. Maka nih jadi 4 kuadrat yaitu 16 kali 2 adalah 32 dan 1 kuadrat adalah 1. Maka besar omega 2 adalah 32 radian per sekon. Baiklah semuanya, sampai di sini dulu untuk materi momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.